Selamat pagi adik-adik sekalian, bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online GKT Banyuwangi. Nah, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mengambil sikap yang baik, kita memulai saat hening sejenak. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sudah memasuki bulan kedua di Desember ini ya. Biasanya waktu Losa kecil dulu, Losa paling seneng kalau masuk di bulan Desember. Karena apa? Dulu waktu kecil Mama Losa sering bikin kue-kue kering, kue-kue Natal. Dan yang Losa suka lagi, baju yang lebih bagus dari biasanya. Kita boleh bersenang-senang, tapi kita harus tetap mengingat, kita harus tetap belajar hal yang paling penting. Apa itu? Ya, kebenaran firman Tuhan atas segala berkat, atas segala perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan bersama-sama segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya.
bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Adik-adik sekalian, dengarkanlah panggilan ibadah kita pada pagi hari ini yang diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 23 berbunyi demikian. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Nya. Adik-adik sekalian, mari kita bernyanyi bersama-sama sambil kita bergerak ya. Mau ikuti gerakan gospel? Tidak apa-apa. Mau pakai gerakan sendiri? Oke, yuk kita bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, tak pernah berjubah selama dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, tak pernah berjubah selama dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, tak pernah berjubah selama dunia, sampai nebus juru selamat dunia. Mari adik-adik sekalian, kita mengambil sikap doa yang baik. Kita akan berdoa untuk mengakui setiap kesalahan kita, setiap dosa dan salah pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami berdoa kepadamu. Pada saat ini kami memohon ampun untuk segala salah pelanggaran dan dosa kami Tuhan. Mungkin kemarin kami nakal, mungkin kami tidak taat, atau mungkin kami mengecewakan Engkau.
kiranya Engkau ampuni kami ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, petunjuk hidup baru kita diambil dari Ibrani 10 ayat 23 berbunyi demikian. Marilah kita teguh berpegang dalam pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjadikannya setia. Mari bersama-sama kita mengambil sikap yang baik, kita akan mengikrarkan janji setia. Mari kita mengikrarkan janji setia. Janji setia. 1. Setia membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. 2. Setia pada satu ibu rohani yang ditandai dengan persepuluhan. 3. Setia mengikuti ibadah sekolah minggu. 4. Setia melayani baik suka maupun duka. Sebelum mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita mempersiapkan diri kita dan menyanyikan lagu Hanya Satu Jalan ke Surga. Losa akan dibantu oleh Mekil ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Yesus saja jalannya, satu jalan ke rumah Bapa. Yesus saja jalannya, tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Yesus saja jalannya, satu jalan ke rumah Bapa. Yesus saja jalannya, tiada jalan lain, tiada jalan lain, tiada jalan lain lagi. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Selamat pagi anak-anak. Mari sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Mohon pertolongan Tuhan, berikan kami pengertian dan konsentrasi yang baik. Biarlah kiranya Kau berkenan berbicara kepada kami dan memberkati juga Lucelyn yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, Lucelyn mau kalian melihat yang satu ini. Silakan disimak ya. Bagaimana? Apa yang terjadi dari cerita tersebut? Nah, Lusa jelaskan sedikit. Tentunya sebelumnya, mamanya Selin dan Selo pasti pernah berjanji bahwa kalau pulang akan membelikan Selo Oreo dan membelikan sesuatu untuk Selin. Tapi kenyataannya gimana pada waktu dia pulang? Dia lupa terhadap janjinya sendiri.
Nah, itu membuat Selo merasa gak senang hati ya. Dia menjadi kecewa, dia menjadi sedih. Selin juga demikian. Nah, bukankah hal seperti ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Mungkin orang tua kalian seringkali juga berjanjikan sesuatu, tapi mereka tidak menepatinya. Karena apa? Mereka lupa. Ya, itulah manusia, seringkali lupa. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Allah kita adalah Allah yang tidak pernah lupa. Allah kita adalah Allah yang setia untuk menepati janjinya. Dari mana kita tahu? Hari ini kita akan bersama-sama melihat sesuatu yang luar biasa tentang Allah yang setia menepati janjinya. Mari kita akan bersama-sama membuka di dalam Matius pasal yang pertama. Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kita akan bacakan semua, kita lihat dulu judulnya. Judulnya di sini disebut Silsilah Yesus Kristus. Silsilah itu apa? Silsilah itu adalah garis keturunan. Contohnya seperti yang ini ya. Misal punya kakek, punya nenek ya. Lalu kemudian kakek dan nenek punya anak, yaitu siapa? Papa mama kalian. Nah, papa mama kalian punya anak, yaitu siapa? Kalian. Mungkin sama saudara kalian. Itu disebut garis keturunan dan itulah disebut silsilah. Nah, di sini ketika bicara tentang silsilah Yesus Kristus, itu adalah garis keturunan Yesus Kristus. Bapaknya siapa, ibunya siapa, kakeknya siapa, dan seterusnya. Nah, kita nggak akan baca semua, saya akan bacakan ayat yang ke-16 dan 17 saja. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Nah, di sini diceritakan pertama kali adalah tentang Abraham. Ya. Dari Abraham sampai dengan Daud itu disebut ada 14 keturunan. Tuhan Allah telah memanggil Abraham dari Ur Kasdim, mengikat satu perjanjian dengan Abraham. Lalu kemudian ketika Allah memberkati Abraham, Allah juga sempat menjadikan sesuatu hal, yaitu apa? Bahwa keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi seluruh bangsa di muka bumi ini. Siapakah yang dimaksud? Yang dimaksud adalah Yesus Kristus sebagai juru selamat, keturunannya Abraham. Tapi waktu itu belum datang Yesusnya. Lalu Abraham punya anak Ishak. Dari Ishak tentu janji itu juga tetap dinyatakan, diingatkan. Lalu kemudian dari Ishak punya anak Esau dan Yakub. Dan Tuhan memilih Yakub untuk meneruskan janjinya itu kepada Yakub. Dan Yakub akhirnya punya anak 12 ya. 12 orang laki-laki yang menjadi suku-suku Israel. Dan salah satunya itu adalah Yehuda. Yehuda inilah yang Tuhan pilih untuk meneruskan janji Tuhan tentang kedatangan juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Dan dari Yehuda akhirnya punya anak, sampailah kepada yang namanya Raja Daud. Nah, Daud dari seorang gembala dipanggil Allah menjadi pelayannya itu menjadi seorang raja yang luar biasa. Dan Allah juga terus meneruskan janjinya kepada Daud. Ya. Jadi banyak hal di dalam kehidupan Daud itu Allah juga menyatakan bahwa nanti kerajaan Daud tidak akan pernah berakhir. Itu menunjuk kepada Yesus sebagai raja. Nah, dari Daud akhirnya diteruskan ke anaknya adalah Salomo. Dari Salomo terus kepada raja-raja sampai kepada pembuangan di Babel. Seperti itu. Nah, ketika pembuangan di Babel itu ada 14 keturunan dari Daud sampai kepada pembuangan di Babel. Wah, sudah banyak ya. Sekali lagi saya ingatkan dari Abraham ke Daud itu 14 keturunan. Tapi Allah tidak pernah melupakan janjinya, bahkan mengulanginya lagi kepada Raja Daud. Lalu kemudian dari Raja Daud 14 keturunan pada pembuangan di Babel. Ada banyak raja-raja di situ keturunannya. Lalu dari pembuangan ke Babel dikatakan sampai kepada Yesus Kristus itu adalah 14 keturunan. Ya. Nah, kalau kita lihat 14 kurang lebih ada 40 kalau dihitung-hitung. Kurang lebih loh ya, 40 keturunan. Berapa lama itu? Apakah 1 tahun? Tentu tidak. Apakah 5 tahun? Oh, tentu lebih. 100 tahun? Tentu lebih. Bahkan ada
ahli Alkitab menafsirkan itu kira-kira 2000 tahun dari janji Allah kepada Abraham sampai dengan kedatangan Yesus Kristus yang merupakan penggenapan janji Allah. Oh, 2000 tahun Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Manusia pasti sudah lupa, tetapi Allah terus mengingatkan. Dari anaknya kepada anaknya, Allah mengingatkan lagi janjinya. Allah mengingatkan dan mengingatkan terus bahwa akan datang juru selamat. Sehingga orang-orang Israel selalu menantikan Mesias, yaitu juru selamat itu. Mereka nantikan. Dan waktunya tiba ketika Tuhan Allah itu mengutus Yesus sebagai satu penggenapan janji. Oh, luar biasa setianya Allah kita terhadap janji-janjinya. Apa yang pernah dijanjikannya pasti ditepatinya. Tidak mungkin dilupakannya. Nah, anak-anak sekalian, itu Allah kita adalah luar biasa. Bayangkan 2000 tahun tidak lupa terhadap janjinya. Selalu berbicara pada manusia tentang janji itu sampai pada keturunannya. Anak-anak sekalian, sungguh kita berbangga. Sungguh kita harus bersyukur punya Allah yang setia pada janji-janjinya. Di dalam firman Tuhan ini ada banyak janji-janji Tuhan. Ya. Pada hari ini saya ingin memberikan 2 hal saja, yaitu janji penyertaan Tuhan. Ketika Yesus Kristus lahir, Yesus disebut sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita, Allah beserta adik-adik sekalian, dimanapun adik-adik berada. Bahkan Yesus pernah berjanji di dalam firman-Nya dalam Matius pasal 28 ayat yang terakhir itu, sebelum dia naik ke surga dia berkata, dan aku akan menyertai kamu sampai pada kesudahannya. Oh, penyertaannya artinya apa? Allah menyertai artinya apa sih? Kok Allah menyertai artinya apa ya? Itu artinya Allah ada bersama-sama dengan Lose, Allah ada bersama-sama dengan kalian, Allah ada bersama-sama dengan semua orang yang percaya kepada Allah, percaya pada Yesus Kristus. Nah, luar biasa bukan? Jadi ketika kalian merasa sendirian, oh aku kok ditinggal di kamar sendirian, kalian tidak sendirian. Karena apa? Ada Allah yang beserta kalian. Itu janjinya pasti ditepati dan pasti terjadi. Nggak mungkin enggak, karena kita tidak kelihatan. Bukan berarti Allah tidak menyertai kita. Allah tetap menyertai kita. Sehingga ketika kalian pergi ke kamar mandi malam-malam, kalian sendirian, nggak usah takut. Karena apa? Ada Allah yang menyertai kalian. Allah nggak akan pernah meninggalkan kalian, karena Allah setia menepati janji. Itu janji Allah dalam firman Tuhan. Janji Allah yang lain lagi yang harus kita ingat adalah apa? Janji tentang kedatangannya yang kedua. Dalam Yohanes pasal yang ke-14, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa aku akan pergi ke rumah Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Dan ketika aku sudah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Yesus akan datang kembali untuk apa? Untuk menjemput kita dan membawa kita ke tempat yang sudah Dia sediakan. Yaitu mana? Di surga yang mulia. Nah, ini satu hal yang luar biasa adik-adik. Ketika Lose kecil, omnya Lose tuh pernah ngomong gini, dari sekolah minggu sampai saya tua, katanya Tuhan Yesus mau datang. Tapi sampai sekarang gak datang-datang. Alkitab ini bohong, dia bilang begitu. Tapi apakah itu berarti Alkitab bohong kalau Tuhan Yesus tidak pernah datang? Enggak. Ingat, Tuhan itu setia menepati janjinya. Kita memang tidak pernah tahu Tuhan Yesus kapan datang. Tetapi kalau Tuhan berkata bahwa aku akan datang, itu pasti datang adik-adik. Tidak mungkin enggak. Kapan? Enggak tahu. Seperti itu ya. Bahkan kedatangannya pun disampaikan oleh malaikat. Ketika Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit, dan pada akhirnya harus naik ke surga. Pada waktu naik ke surga itu murid-murid itu melihat, terus melihat ke langit di atas, gitu ya. Tapi adik-adik, apa yang terjadi? Malaikat itu berkata, kenapa kamu memandang terus ke atas? Yesus yang naik ke atas akan turun kembali, akan datang kembali dengan cara yang sama. Jadi dia naik, dia akan turun kembali. Itu pasti sudah. Tidak mungkin enggak. Nah, kita harus yakin dengan hal itu. Kita harus terus berpengharapan bahwa Yesus Kristus akan datang kedua kalinya. Dan Tuhan setia pada janjinya, Dia pasti akan datang. Nah, kalau Tuhan sudah setia, maka di dalam kita menanti kedatangannya, maka kita juga harus setia kepada Tuhan. Bagaimana cara kita setia pada Tuhan? Banyak. Tetapi pada saat ini, Lose hanya akan menekankan satu hal, yaitu apa?
lakukanlah janji setiamu setiap hari. Janji setia itu setiap minggu diucapkan ya. Diucapkan janji setia. Setia apa? Membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Sudah belum? Kalau ditanya jawabnya banyak yang jawabnya belum. Nah, ini tanggung jawab para orang tua untuk mengingatkan anak-anaknya. Bahkan dari kecil setiap hari diceritakan tentang cerita-cerita dari firman Tuhan. Lakukan, bukan hanya sekedar ngomong. Nah ya, ini yang harus kita lakukan sambil menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Jadi yang kedua itu apa? Memberi perpuluhan setiap pada satu ibu rohani, lalu beribadah. Nah seringkali juga kadang-kadang kita males ya, sungkan, tidak ibadah, papa mamanya nyetel gitu ya. Tetapi anaknya mainan sendiri, kita mainan sendiri. Nah itu juga nggak benar kan, seperti itu. Berarti kita nggak melakukan janji setia kita. Dan yang terakhir, yang keempat adalah apa? Mau melayani. Nah minggu-minggu yang lalu Losos juga katakan melayani Tuhan itu bukan hanya ketika kita di gereja, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga melayani Tuhan, melakukan segala sesuatu seperti kita lakukan untuk Tuhan. Yang penting hati kita. Oh iya, aku belajar supaya Tuhan dipermuliakan. Oh iya, aku taat sama orang tua supaya Tuhan dipermuliakan. Itu adalah melayani Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah adik-adik, Tuhan adalah Tuhan Allah yang begitu setia. Sekali lagi saya ingatkan, Tuhan begitu setia untuk menepati janjinya. Walaupun tadi kalian lihat ya, garis keturunan itu ya, panjang sekali dari Abraham sampai Yesus itu kira-kira ada 40-an begitu ya. Itu artinya udah 2000 tahun. Tuhan tidak pernah lupa. Juru selamat diberikan, Yesus datang ke dalam dunia, lahir menjadi seorang bayi yang sebentar lagi kita akan merayakan kedatangan yang pertama kali dulu itu 2000 tahun yang lalu sebagai perayaan Natal. Sekarang Yesus punya janji. Yang pertama menyertai kita. Jangan lupa, itu pasti dilakukan saat ini. Dan yang kedua, Yesus janji akan datang. Dia pasti akan datang. Dan sekali lagi, selama kita menanti, melakukan janji setia kita dengan benar. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami belajar bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah lupa terhadap janji Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk tetap percaya pada semua apa yang telah Tuhan janjikan di dalam firman Tuhan ini. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk terus berharap pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Supaya kami hidup dengan setia kepada Tuhan dan melakukan setiap janji setia yang sudah kami ucapkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kalau mau yang ada yang titip orang tua, gak apa-apa. Nanti bisa ditransfer ke rekening gereja seperti yang ada di bawah ini ya. Yuk, mari kita mengumpulkan persembahan bersama-sama sambil menyanyikan lagu Yesus Terang Dunia. Jangan lupa ya, kita juga bergerak. Terang dunia, ya dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatkan. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini telah ku jadikan bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, ku ceritakan selalu kasihmu sampai ujung dunia.
surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatkan. Yesus telah kuterima di hatiku, dan kini gelapku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, ku cintakan selalu kasihmu sampai ujung dunia. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya kan terus menyala, ku cintakan selalu kasihmu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia. Mari adik-adik sekalian, kita menyerahkan persembahan kita ambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali kami berdoa untuk menyerahkan persembahan ini di hadapan-Mu. Kiranya Engkau saja yang boleh menguduskan persembahan ini, sehingga layak dan berkenan bagi Engkau. Kiranya Engkau juga sertai pengurus yang mengelolanya, sehingga persembahan ini dapat dipergunakan untuk kepentingan kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Warta Sekolah Minggu 13 Desember 2020. Pelayanan 20 Desember, pemimpin pujian oleh Lose Ijan dan firman Tuhan oleh Lose Indah. Adik-adik sekalian, tahukah kalian bahwa kalian adalah anak Tuhan yang istimewa? Lalu, bagaimana cara menunjukkannya? Yuk temukan jawabannya di SAL Online 2020 seperti yang tertera pada gambar berikut ini. Hari ini pendaftaran terakhir ya, silakan menghubungi guru masing-masing. Adik-adik sekalian, mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima